Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal bahas spot reduction. Spot reduction itu apa gitu? Spot reduction itu adalah sebuah istilah di mana ketika seseorang spot reduction, mereka itu mengikis atau istilahnya mengurangi lemak di satu bagian tertentu. Misalnya kalau misalnya cewek gitu kan, cewek biasanya mereka itu kalau misalnya udah mulai gemuk atau udah mulai berisi gitu, mereka bakal mikir gimana sih cara ngilangin lemak di lengan gitu kan, karena istilahnya lengan mereka itu kayak agak menggantung gitu ya, kayak gimana lah istilahnya. Terus kalau misalnya yang laki-laki mungkin yang distribusi lemaknya lebih ke perut misalnya kan, perutnya jadi buncit gitu kan, terus mereka mikir aduh gimana ya mau ngecilin perut gitu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah body fat atau lemak tubuh itu nggak bisa dikurangin secara spesifik gitu ya. Istilah ketika misalnya mungkin pipi saya tembem gitu kan, terus aduh mau ngecilin pipi ini gimana, kita nggak bisa cuman kayak ngecilin di satu bagian doang gitu. Mungkin kalian pernah lihat di sosial media gitu ya, kayak ada orang-orang yang mencoba memberi harapan palsu gitu ya ke orang-orang gitu kan. Mereka kalau kalian mau ngecilin kalian mau hilangin buncit, kalian mau istilahnya ngecilin perut gitu ya, kalian lakukan plank, atau kalian sering sit up, atau kalian lakukan ini lakukan itu gitu ya. Terus kalau misalnya kalian mau misalnya ngilangin lemak di lengan, kalian lakukan tricep dips misalnya di rumah atau enggak di gym gitu ya. Terus kalian sering ngelatih lengan. Nah, yang perlu diingat di sini adalah melatih atau istilahnya membentuk otot, membangun massa otot yang baru dengan mengikis jaringan lemak itu berbeda gitu ya. Memang kalau kita lihat secara mikronya gitu, kalau misalnya kita melatih otot kita gitu kan, kita membangun jaringan otot yang baru, badan kita itu akan metabolismenya akan lebih tinggi, karena sel otot itu mereka sel-sel yang bisa dibilang aktif gitu ya, jaringan hidup gitu. Jadi ketika seseorang nggak ngelatih ototnya, lama-lama dia akan kendor gitu, akan menyusut gitu ya. Makanya kalau misalnya mungkin kalian pernah kecelakaan atau mungkin cedera gitu ya, terus mungkin kalian pakai cast atau apa sih namanya, pokoknya di mana kalian itu berada di posisi kalian itu dalam waktu yang lama kalian nggak menggerakkan lengan, atau kalian kakinya mungkin yang nggak digerakkan selama mungkin berapa bulan gitu kan, atau mungkin beberapa minggu. Setelah dibuka ininya castnya itu tadi ya, kalian bakal lihat kalau otot-otot di lengan atau kaki kalian itu bakal mengecil gitu dibanding bagian sebelahnya. Karena apa? Karena seperti itu tadi, otot kalau misalnya nggak dilatih, nggak distimulasi, itu bakal menyusut gitu kan. Nah, yang bikin orang bingung itu kebanyakan mereka mikir kalau misalnya kita ngelatih ototnya, lemak di situ akan berkurang, yang pada faktanya tidak gitu. Jadi kalau misalnya kalian banyak ngelatih otot lengan kalian misalnya, ya lengan kalian jadi gitu berbentuk, tapi lemaknya masih di situ. Jadi ya kembali lagi, kalau misalnya kalian udah pernah nonton video-video saya yang sebelumnya, pasti kan udah ngerti kalau misalnya kita mau menurunkan lemak tubuh kita gitu kan, dari mungkin beberapa persen yang lebih tinggi jadi persennya lebih rendah gitu ya. Yang satu-satunya cara adalah berada dalam kalori defisit gitu. Kalian harus mengatur jumlah kalori yang masuk dalam tubuh kalian, dan mengatur seberapa, istilahnya memonitor gitu seberapa yang keluar, supaya kalian tahu
iya saya udah berada di kalori defisit, atau oh saya belum berada di kalori defisit, jadi mungkin kalau saya makannya ini, minumnya ini, berat saya masih stabil gitu, istilahnya nggak nambah nggak kurang gitu kan. Oh kalau saya makannya kelebihan ini, porsiannya, malah saya berada di surplus gitu, yang dimana berat saya akan nambah. Dan kalau misalnya berat nambah, kemungkinannya cuma dua, massa ototnya nambah atau lemaknya yang nambah. Dan sebagian besar waktu itu adalah yang kedua, dimana lemaknya yang bertambah gitu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian mau mengurangi lemak tubuh, ya cara satu-satunya adalah kalian kontrol makan gitu. Banyak orang mungkin mikir kayak apa ya, oh kalau misalnya saya makan banyak, ya saya olahraga banyak-banyak aja gitu. Ya sampai di mana kalian mampunya gitu, pertanyaannya ya. Sampai di mana kalian mampunya? Kalau misalnya kalian makan 5.000 kalori sehari, kalian mau kardio berapa jam gitu sampai kalian tebus itu 5.000 kalori itu gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kalian mau nurunin lemak, kalian harus berada di kalori defisit. Jadi kalau misalnya kalian makan satu hari itu 5.000 kalori, kalian harus buang, istilahnya kalian harus memakai energi itu 5.000 kalori itu dan melebihi itu gitu. Jadi mungkin kalian makan 5.000, kalian harus pakai 5.200, 5.300 untuk bisa berkurang gitu ya, kadar lemaknya ya. Jadi itu tadi. Baru yang perlu kita ingat lagi adalah masing-masing kita, kamar panas ya, masing-masing kita itu punya apa ya, punya healthy ya, istilahnya normal body fat range itu. Kalau untuk laki-laki mungkin sekitar 10-15 gitu ya, itu yang sustainable istilahnya. Kalau udah di bawah 10% mungkin udah mulai berat gitu ya, karena harus benar-benar ngontrol gitu makannya gitu kan. Terus kalau cewek sekitar 20% sampai 30% itu masih normal gitu ya, masih sehat lah gitu ya. Kalau udah di atas itu udah mulai overweight gitu. Nah yang harus dijauhi, yang harus kita hindari adalah ketika kita mencapai obesitas gitu ya. Obesitas itu udah istilahnya udah termasuk penyakit gitu ya, karena kalau misalnya kalian tahu gitu kan, di bidang istilahnya secara medis, obesitas itu bisa berujung pada penyakit-penyakit lainnya gitu ya, entah itu diabetes, serangan gangguan jantung, terus kayak masalah tekanan darah dan sebagainya gitu ya. Jadi penting untuk kalian mengatur body fat kalian. Ini kayak saya ini mungkin ya nggak tahu ya, mungkin sekitar 15%-an mungkin ya, 15%-an, 17% mungkin, tapi masih di bawah 20% gitu ya. Masih termasuk normal atau ideal lah gitu. Jadi ya itu yang harus kita catat, yang harus kita remind diri kita adalah spot reduction itu nggak ada gitu. Jadi nggak bisa kalian mentarget pipinya mau dikecilin, yang kecil nggak bakal langsung ke pipi gitu ya. Apalagi kan setiap orang itu punya distribusi lemak masing-masing gitu kan. Ini topik ini sempat saya bicarain kemarin atau 2 hari lalu ya sama teman kerja di sini kan. Kita bahas tentang spot reduction gitu ya. Jadi nggak bisa kalian mau ngecilin perut, mungkin aja lemak yang berkurang duluan di paha kalian, mungkin aja di punggung kalian. Jadi itu kalian nggak bisa ngatur gitu ya, kalian nggak bisa ngatur. Cara satu-satunya adalah ya turunin berat badan, kurangin lemak tubuh kalian secara total, secara overall gitu ya, jadi secara keseluruhan. Jadi udah itu aja, spot reduction itu nggak ada. Jangan percaya sama omong kosong yang di share orang di sosial media gitu ya. Kalian nggak bisa spot reduce. Jadi terima kasih udah nonton. Nanti kita lanjut ke topik berikutnya. Topik berikutnya itu tentang metabolisme. Oke, terima kasih.